Shalom, selamat hari Jumat semuanya, selamat siang. Gimana nih kabar kalian? Bentar. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, mungkin ada teman-teman di sini kan yang baru. Kalau di PMK ITB Jatinangor, biasanya ketika ditanya apa kabar PMK ITB Jatinangor, jawabannya itu luar biasa, Yesus dahsyat, roar. Nah, seperti itu ya. Nah, aku tanya lagi nih, apa kabar PMK ITB Jatinangor? Luar biasa, Yesus dahsyat, roar. Oke, karena kita udah tahu nih, kita bakalan sama-sama menyaksikan pentahbisan pengurus PMK ITB Jatinangor 2020-2021. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita saksikan rangkaian ibadahnya. Selamat beribadah. Yuk kita sama-sama satukan hati, kita mau berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk siang yang indah ini, sebuah kesempatan yang begitu indah kami boleh dikumpulkan melalui Zoom ini Tuhan, untuk sama-sama melalui serangkaian ibadah pentahbisan pada hari Minggu ini Tuhan. Kami percaya pertemuan kami pada siang hari ini bukanlah sebuah kebetulan. Setiap dari kami adalah anak-anak-Mu yang Kau pilih sendiri Tuhan untuk melayani-Mu. Biarlah Tuhan, kami mau serius, kami mau pasang telinga kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan setiap firman, setiap hal yang akan dibagikan oleh Pak Alamta nanti. Berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu Pak Alamta, supaya Kau pakai Tuhan setiap perkataan yang keluar dari lidahnya untuk menjadi firman yang hidup Tuhan, yang tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati terus pelayanannya Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan supaya rangkaian acara ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Sebentar kami mau memuji Engkau Tuhan, siapkan hati kami Tuhan. Thank you Jesus, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, haleluya, amin. Oke, shalom semuanya. Shalom. Jadi selamat datang. Sekarang kita di hari Minggu yang cerah ini gitu. Mungkin di rumah masing-masing, tapi nggak apa-apa. Kita masih bisa tetap berkumpul di sini. Kita masih bisa sama-sama mengikuti untuk acara pentahbisan pengurus PMK ITB Jatinangor tahun 2020-2021. Tapi sebelum itu mungkin kita mau sama-sama kita nyanyikan suatu lagu yang berjudul terlalu besar kasih-Mu Bapa. Nah, kita mau sama-sama kita yakini dan percaya sama-sama bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sama-sama nyatakan bahwa kasih Tuhan itu sungguh besar atas kehidupan kita. Oke? Mungkin yang lain bisa di-mute dulu sebentar. Yes, Tuhan. Telah Aku lihat. Percaya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyangka-Mu. Gantikanku selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau
Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi dengan mengatakan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Yesus, kasih-Mu besar. Sebentar, kami serahkan kepada Pak Lanta untuk membuka memberikan renungan. Boleh Pak Lanta membuka doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepada kami. Kasih-Mu kepada kami. Walaupun Tuhan dalam suasana yang lain dari biasanya Tuhan, mestinya kami harus bertemu secara fisik. Kami hari ini Tuhan, kami hanyalah bisa bertemu melalui seperti ini Tuhan. Tapi kami mengurangi artinya kami bertemu. Karena kami tahu bahwa bukanlah pertemuan fisik kami yang penting. Tapi bagaimana hati kami, kasih kami, diikat satu sama lain oleh kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk para sahabat, teman-teman semua di sini yang punya hati untuk Allah, selalu siap menyediakan waktunya untuk Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena hati ini datang dari Allah. Kiranya Tuhan pertemuan kami ini sungguh boleh berkenan untuk Allah. Dan ini pun membawa satu makna tersendiri bagi kami. Betapa kami harus saling mengasihi satu di dalam Engkau. Dan ingatkan kami Tuhan, bahwa kami adalah bagian di dalam tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua saudara, dan saya juga, untuk kami boleh memulai acara ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
apakah sekarang saya langsung membagikan firman Tuhan? Ya, Ya, saya tadi nggak terlalu hafal tadi urutan acaranya. Sekarang saya membagikan firman Tuhan atau bagaimana? iya Pak. Jadi dari apa namanya renungan dari Bapak Bu, sekarang. Oke, baik. Saya ada slide di sini. Bisakah saya diberi? Oh, ya, udah bisa ya. Oke. Saya juga ingin tanya, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Jelas Pak? Bisa Pak? Baik. Nanti kalau ada suara saya kurang jelas, karena biasa Zoom seperti ini ya, kadang-kadang suaranya nggak nyambung, kadang-kadang suara putus-putus, atau kita nggak bunyi sama sekali, tolong saudara angkat tangan atau beritahu ya. Nah, renungan firman Tuhan ini berapa menit kepada saya diberikan waktu, takut nanti waktunya kelamaan. Eh, boleh 45 menit Pak tadi di plot. Oke, baik. Saya akan share ininya ya, saya akan share slide-nya. Nah, bisa melihat slide yang saya tampilkan? Bisa? Bisa Pak? Bisa Oke. Pak, terlihat Pak. Ya, terima kasih. Nah, jadi topik kita hari ini yaitu satu di dalam Dia, ya, satu di dalam Kristus. Filipi 2 ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Rasul Paulus ingatkan jemaat Filipus, dan tentu ini juga merupakan satu pesan juga bagi saya, bagi teman-teman semua, bagi kita semua, ya, supaya kita hati, ya, hati pikir, satu kasih dan satu tujuan. Kita tidak terpecah-pecah, ya. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus dengan maksud supaya kita bersama-sama memiliki satu tujuan. Tujuan kita adalah apa yang menjadi tujuan Yesus Kristus. Ibrani 10 ayat 24-25, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Hal ini dalam ayat inilah, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Ya. Nah, ini kita sedang berada dalam situasi yang agak sulit, ya. Kita tidak bisa bertemu orang yang kita kasihi, kita paling tidak kita aman. Paling tidak kita ulurkan tangan, kita jabat. Bahkan mungkin sakit dan kerapnya, mungkin kita saling berpelukan, saling merangkul. Tapi saat ini tidak bisa. Virus ini justru membuat kita tidak bisa salaman, harus menjaga jarak. Jadi nampaknya virus ini ingin membuat kita tidak melakukan Ibrani 10 ayat 25. Setelah begitu kan ya? Karena dikatakan di sini jangan jauhkan diri. Tapi virus ini mengajak kita supaya jauhkan diri. Nah, apa maksudnya? Artinya menjauhkan diri, bukan artinya sini saling mendekat bahwa secara fisik gitu ya. Tapi bagaimana juga firman ini berlaku meski virus ini mengajak kita, menyuruh kita untuk menanya dengan diri, tapi kita bisa dekat. Ya, saya masukkan adalah bahwa Ibrani 10, 25 tetap berlaku bagi kita. Hanya memang tidak lagi secara fisik. Ya,
tidak lagi salaman berjabat tangan, tapi kita tetap satu dalam Kristus. Ya, kita tetap terikat dalam satu kasih, satu persekutuan di dalam Yesus, meskipun memang ya kita secara fisik tidak bertemu. Nah, kebaktian kita juga, ibadah kita juga hari ini, kita juga bisa bertemu langsung. Tapi kita hanya bisa melalui layar kaca, apakah laptop barangkali, mungkin saudara juga ada yang pakai HP. Tetapi itu tidak masalah. Yang penting saya katakan tadi bahwa di dalam Kristus. Ya. Kita satu di dalam kasih Allah, walaupun secara fisik kita tidak berdekatan, tapi secara hati kita dekat satu sama lain. Kita tetap bersekutu. Tidak mungkinlah virus-virus yang jahat ini memisahkan kita untuk tidak bertemu. Hanya cara mungkin berbeda. Ya. Nah, persekutuan kita itu tidaklah otomatis tumbuh sendiri. Tapi ada bagian kita bersama untuk membangunnya. Persekutuan itu seumpama taman yang harus kita pelihara agar tidak tumbuh semak yang dapat merusak taman itu. Nah, kitalah, ya teman-temanlah, khususnya pengurus PMK di Jatinangor ini, yang merupakan pengusaha dari taman itu. Ya, menyirami agar bertumbuh persekutuan kita, walaupun saya tekankan kembali, situasi kita saat ini agak sulit. Kita tidak bisa bertemu seperti dulu. Kalaupun bertemu, kita harus jaga jarak. Ya. Nah, Roma 12 ayat 15-21, di sana dituliskan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana, janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Teman-teman semua yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini ayat panjang, ya, ada beberapa di sini, tapi intinya adalah bagaimana saudara dan saya, kita jemaat PMK Jatinangor, ya. Karena keadaan situasi kita seperti ini, ya, kita rasanya sekarang sulit berkumpul, ya. Kita sekarang barangkali harus dari rumah, ya, saudara kuliah pun harus dari rumah. Nah, bagaimana peran kita mengontrol teman-teman kita? Mungkin bukan mengontrol, ya, tapi bagaimana kita berperan supaya teman-teman kita tetap semangat, supaya teman-teman kita tetap bertumbuh dalam kasih Allah. Ini mungkin nanti merupakan satu pemikiran yang mungkin perlu juga kita diskusikan. Tapi pada dasarnya, saudara dan saya, sama seperti tadi, saudara adalah pengurus, saudara adalah pemilik taman itu yang harus memelihara kesatuan kita. Memang rada sulit. Ya. Kadang-kadang dulu, tahun lalu, ya, saya ingat dulu pada bulan-bulan 7, kita sudah mulai PMB, penerimaan mahasiswa baru. Kita sudah ada panitia menyambut. Tapi sekarang, nah ini juga memang menjadi masalah. Masalah boleh ada, tetapi intinya dari Roma 12, 15-21, saudara saya adalah pemerhati mereka semua. Kita tetap dipakai Allah, yakin saya. Dengan cara Allah, kita akan kreatif. Bagaimana walaupun dalam suasana pandemi ini, kita tetap dipakai Allah untuk menghimpun orang-orang taat dan percaya kepada Kristus, walaupun situasinya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Itu peran saudara dan saya. Kita minta hikmat dari Tuhan, supaya
supaya itu dipakai oleh dia. Ya. Nah, janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Nah, inilah peran yang masih saja harus kita perhatikan dan harus kita tumbuh kembangkan dalam persekutuan kita sebagai anak Tuhan, terlebih saya dan saudara menjadi orang-orang yang dipakai Allah untuk membuat orang lain bertumbuh mengenal Yesus Kristus dalam hidupnya. Ya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Nah, sering mungkin timbul pemikiran, ini zaman susah Pak, kita tidak bisa berkumpul, hanya pakai Zoom saja. Ya. Dan kadang-kadang kenyataannya pun dengan Zoom ini pun orang udah mulai bosan juga. Karena bayangkan di depan layar kaca terus. Dan orang kadang-kadang walaupun dalam Zoom, ya saya perhatikan kadang-kadang orang dalam Zoom tapi dia bukan Zoom-nya, tapi mungkin dia setel lagi hal-hal lain dalam laptopnya. Mungkin melihat YouTube atau dan lain. Ya, dia keep dia sembunyikan wajahnya. Nah, dia mungkin melakukan hal lain. Nah, ini bagaimana? Nah, inilah disinilah memang perlu kita hikmat ya. Jangankan ini persekutuan juga sama, kuliah juga seperti itu. Saya menemukan acap kali dalam kuliah Zoom gitu ya. Saya panggil namanya. Namanya di situ, memang wajahnya tidak muncul, namanya ada. Saya panggil. Saudara ini nggak muncul-muncul. Lebihannya lagi, udah berhasil kuliah. Saya terus saja nggak stop dulu. Saya belum ini. Nah, orang tadi terus saja di situ, rupanya belum dia matikan. Tanya rupanya dia nggak ada di situ. Nah, ini kan problem. Jangan-jangan kebatinan kita seperti itu. Dia ada wajahnya nggak kelihatan, dia ada di situ, namanya ada tertera itu namanya jelas. Seperti saya lagi huruf besar semua, bila perlu di bold namanya. Tetapi dia tidak ada. Nah, ini sehingga kadang-kadang dalam kuliah pun mungkin saya asik bicara sendiri. Tetapi orang tidak ada dengar karena orang pada masuk tahu jam berapa mulai dan tahu jam berapa berakhir. Nah, begitu mulai dia hadir, masuk Zoom, masuk link. Nah, dia tinggalkan, dia mute, terus dia juga bunyikan wajahnya, videonya tidak tampil, dia tak kemana. Nanti misalnya 2 jam lagi, dia agak sudah selesai, dia muncul lagi, dia buka sebentar. Nah, padahal tadi dia di situ. Nah, itu masih bisa lah. Tapi bayangkan yang tadi ya, saya terus di situ, tidak saya tutup dulu. Nah, atau mereka nggak ada di situ rupanya. Buktinya, ya dia nggak nutup-nutup gitu. Orang semua sudah dia masih tetap ada di situ. Nah, ini barangkali mungkin satu di antara sekian banyak kelucuan-kelucuan yang terjadi dalam Zoom ini. Nah, bagaimana kebatinan kita? Apakah orang kalau kita lagi kebatinan seperti ini, apakah orang masih mendengar atau tidak? Nah, kita tidak tahu. Nah, tapi nggak apa-apalah. Itu mungkin tidak perlu kita pikir dalam-dalam. Tapi kita harus sadari bahwa itulah keterbatasan yang kita miliki. Tapi saudara sekalian, kita jangan putus asa. Kita bermaksim sajalah ya. Soal orang lain dengar atau tidak lain itu urusan lain lah. Kalau dalam konteks rohani itu tanggung jawab dan bagian dia dengan Tuhan itu tidak bisa. Yang penting kita lakukan yang baik. Sesaudara juga sebagai pengurus PMK nanti kalau ada akan kebaktian Zoom seperti ini, jangan pernah berpikir, wah ini orang dengar atau tidak, nggak apa-apa. Ya. Paling tidak walaupun orang lain nggak dengar, tapi Tuhan dengar apa yang kita katakan. Dan ada malaikat-malaikat Tuhan juga yang mendengar apa yang saya katakan, apa yang kita katakan. Gamelan sebarangkali saya katakan kalau saya misalnya khotbah melalui Zoom, mungkin pendengar barangkali pada lari semua, tinggal namanya di situ. Tapi saya percaya, malaikat-malaikat mendengar apa yang saya katakan, dan itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ya, jadi jangan terlalu berpikir bagaimana orang tidak mendengar. Yang penting berusaha sajalah. Ya, mari kita lakukan sebaiknya. Kita yang kuat menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, termasuk juga dalam kebaktian kita online ini. Ya, hendaklah kamu selalu rendah hati. Nah, ini satu kunci juga dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan apa saja. Ya. Jadi walaupun kita berdoa seperti ini, tetap kita menunjukkan kelemah lembutan dalam bertugur sapa, mungkin melalui Zoom, online, melalui WA, sarana-sarana komunikasi, kita hoax gitu ya. Kita kutip-kutip ayat, lakukanlah itu. Pokoknya
ada 1000 yang diberikan Tuhan bagi kita. Nah, kalau saya sendiri itu yang saya tekadkan sekarang, bahwa saya dalam segala keterbatasan saya minimal setiap hari bisalah saya share 1 ayat 2 ayat ke orang lain dan orang lain kuat. Tidak perlu orang berterima kasih, tidak perlu orang membalas apa yang saya buat melalui firman Tuhan. Tapi begitu saya share firman Tuhan itu mengena di hati orang dan orang taat kepada Allah, bagi saya itu enough, cukup. Jadi jangan sebarkan berita-berita bohong, apalagi pengurus ya. Jangan sebarkan berita-berita membuat orang lain menjadi maskul hatinya, tapi dengan rendah hati bangunlah orang. Kalau saya itu tekad saya sekarang, membangun orang melalui media, membangun orang melalui ini. Saya mungkin jarang muncul dalam WA tertentu, tapi sekali muncul tekad saya, ada sesuatu yang saya bawa, yaitu apa? Suara Allah, firman Tuhan. Gitu. Nah itu harus kita lakukan sekarang. Jadi teman-teman semua yang kekasih, mari kita lakukan ini. Kita sebarkan kasih Allah melalui setiap media. Karena sekarang hanya media mungkin yang paling efektif menjangkau orang, bukan yang lain. Dulu saya bisa datang ke orang lain. Sekarang kan nggak bisa. Sekarang saya bertamu ke orang lain, teman dekat saya pun kalau bertamu ke rumah saya bahkan agak ragu-ragu karena ini virus dibawa nanti kan begitu. Jadi sekarang cara paling efektif adalah melayani melalui media. Nah, pakailah media ini. Ini sekarang kayak secara ilmu fisika, saya bersyukur bahwa itu adalah karena berkat pertolongan gaib dari gelombang elektromagnetik. Persamaan Maxwell. 4 itu persamaan Maxwell kan. Ya, divergensi dari satu, udahlah nggak usah ya. Nanti kalian pikirin kok renungan kok jadi fisika gitu ya. Nanti kalian malah lari, nanti malah nama kalian tercatat di situ ada, tahu-tahu kalian pergi. Nah, ini kan bukan belajar fisika, Pak. Ini kan oke lah ya. Jadi kita bersyukur akan adanya gelombang elektromagnetik ya. Karena itu sarana kita untuk bisa berbagi kasih, berbagi perhatian dan menggunakan orang pakai itu. Ya. Nah, teman-teman, maka dasarnya adalah saya pikir semua apa yang saya sampaikan tadi adalah karena mengasihi dengan tulus, ya, mengasihi dengan baik. Mengasihi dan kasih Allah. Pegangan bagi kita selalu adalah 1 Korintus 13 ayat 4 dan 19 ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegah diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ya, lanjut. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Walaupun era pandemi, tapi kasih kita tidak berkesudahan. Kita bisa berbagi dengan apa saja. Melalui media kita berbagi, ayo. Bagikanlah apa yang baik. Bagikan apa yang positif. Bagikan apa yang membuat orang lain dekat dengan Kristus. Bagikan sesuatu kalimat-kalimat kita yang kata-kata yang begitu baik sehingga orang memuji-muji Kristus. Kenapa kita lakukan? Karena kita mengasihi orang. Kasih tidak bertoleran. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Nah, kemudian juga ya dalam konteks ini juga saya ingin bagikan dalam Amsal 17:17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kalau dalam suasana baik tenang, semua orang bisa bersahabat ya. Semua orang bisa mengaku dia sebagai sahabat kita, teman kita. Tapi dalam suasana susah, tidak baik. Dan itu waktu saudara dalam kesukaran. Tunjukkanlah itu melalui sikap kita, melalui media yang kita pakai, dan apa saja. Ya. Oleh karena itu, lakukanlah apa yang dapat kita berikan kepada orang lain. Lakukanlah. Ya. Maksud saya, pertama, pikirkanlah apa yang dapat kita berikan kepada orang lain. Pikirkan. Lakukanlah apa yang dapat kita berikan kepada orang lain. Nikmatilah apa yang sudah kita berikan kepada orang lain. Apa saja yang baik.
Itulah wujud kita sebagai anak Allah. Ya. Jangan pelit, jangan sulit, ya. Jangan hitung-hitungan dalam memberikan apa yang baik bagi semua orang. Dan itu tidak dibatasi oleh harta uang, bukan itu maksud saya. Tetapi perhatian kita juga, kasih kita, doa kita juga. Seberapa banyak saudara dan saya mendoakan orang lain, seberapa banyak kita menegur orang dengan kasih Kristus, dan sebagainya. Nah, mari kita nikmati itu. Ya. Jadi tidak hanya sebatas uang. Uang berapa yang saudara punya? Saya pikir saudara sebagai mahasiswa berapa uang saudara? Uang saudara pun nggak cukup dengan uang. Jangan saudara pun mungkin weselnya pun kurang. Bahkan saudara juga barangkali makan pun harus dibatas-batas. Ya kan? Siapa di sini yang uang weselnya banyak? Lebih? Enggak lah. Cukup-cukup aja ya. Saya pun begitu kok dulu. Saya kan duluan masuk dari saudara. Tapi ada bisa saya bagikan. Yaitu kasih Kristus melalui perhatian, doa, dan tegur sapa yang baik. Nah, marilah kita lakukan itu. Apalagi teman-teman sebagai orang-orang yang dipakai Allah. Apapun peran kita dalam PMK Jatinangor ini. Ya. Ini ada satu mobil, bahkan mobil ini mogok. Nah, ini terima kasih Pak Polisi bersedia. Pak Polisi biasanya mungkin di sini polisi tidak menilang ya, tapi dia baik ini. Saya salut dengan polisi ini, dia malah mendorong. Nah, biarlah kita menjadi polisi-polisi dalam persekutuan. Dalam arti polisi adalah pemerhati ya. Artinya polisi itu kan pengawasi, bukan menakuti. Nah, biarlah kita menjadi polisi yang mendorong. Kalau ada jemaat yang lagi malas-malasan, mari kita dorong mereka. Ada yang salah jalannya, mari kita betulkan jalan mereka. Nah, itu peran kita. Ya. Ini gambar yang sudah sering saya tunjukkan. Ya. Walaupun saudara barangkali ini adalah vektor kelas 1 SMP, tapi bagi saya ini tetap menarik. Di mana warna putih inilah yang harus kita lakukan. Di mana ada vektor unit I, ditambah dengan I, maka 2I, karena dia searah. Jangan kita antagonis. I tambah minus I, hasilnya 0. Kita sudah tidak kuat, berlawanan lagi pikiran kita. Berlawanan lagi pandangan kita selalu dengan teman-teman. Selalu kita kontra. Kapan kita maju, hasilnya kan 0. Kita akan jalan di tempat. Juga kita harus memberi sudut yang pas. Sudut yang pas adalah yang putih. Yang warna biru itu sudutnya pas, 90 derajat. Hasilnya apa? Kalau saudara gambarkan, itu hasilnya I tambah J, kalau saudara buat itu kan akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, akar 2. Nah, itu sama dengan 1,4. Artinya apa? Enggak efektif. Dipikirkanlah. Ya. Jangan merah dan hindarilah yang warna biru. Tapi lakukanlah yang putih. Ini juga pernah mungkin saya buat satu ulat yang besar mampu dibawa oleh semut yang banyak. Semut ini tidak pernah belajar vektor, tidak pernah belajar fisika dasar, tidak pernah belajar kalkulus vektor, tapi mereka melakukan itu. Kadang-kadang kita tahu banyak, tapi kita tidak melakukan apa yang kita tahu. Nah, itu masalah. Ya, jadi mari kita belajar kepada semut. Juga bapak-bapak di kampung ini. Ya, mereka bisa angkat rumah walaupun mereka pakaiannya tidak sama, mereka barangkali ada juga tidak pakai sepatu, tapi mereka bisa angkat rumah ini, gotong royong. Nah, kita gotong royong sekarang dalam PMK ini. Mari kita bersatu dengan apa? Dengan konsep ilmu vektor. Nah, oleh karena itu pesan, barangkali terlalu keras saya bicara ya, terlalu vulgar saya bicara, tapi perlu. Jangan egois. Jangan mementingkan diri sendiri. Itu pesan. Saya yakin saudara tidak seperti itu, tapi itu mengingatkan kita selalu ya. Peliharalah kekeluargaan kita. Peliharalah kasih mesra dalam kita hal saling membantu. Dalam apa saja bisa kita bantu. Mungkin tidak banyak bisa kita bantu. Paling tidak bantu dalam doa. Itu pasti bisa sebenarnya. Tapi tanpa sering kadang-kadang kita pelit dan waktu berdoa orang lain. Ya kan? Nah, jadi beberapa alternatif penerapan. Mari kita saling menerima apa adanya kita. Mari kita memberi semangat, kompak, erat. Mari kita memberi penghiburan, membesar hati. Ya.
mari kita menerapkan 3S. Sapa, senyum, dan salam. Mari kita terus saling mengingatkan. Mari kita terus saling mengangkat. Mari kita saling memberi informasi apa saja yang positif untuk kita. Ya, jadi kalau ada informasi tertentu, berikanlah kepada teman kita. Apalagi kita sekarang banyak di rumah, mungkin ada informasi kita tidak tahu. Kalau kita tahu, berilah informasi. Mungkin ada teman yang sakit barangkali, ada teman yang perlu dibantu dalam hal tertentu, berilah informasi itu. Ke saya juga, barangkali saudara boleh. Ya, boleh barangkali. Mungkin saran saya begini, saran saya nih. Kalau teman-teman mau, nggak tahu apakah teman-teman ini, tapi khusus pengurus PMK nanti, mungkin perlu dibuat grup WA-nya nanti. Dan tolong masukkan saya di situ. Supaya kita juga bisa saling komunikasi kita bisa lancar. Dan kalau saya tahu informasi, saya bisa bagi. Saudara pun kalau ada informasi, saudara bisa bagi. Ya. Saling memaafkan bila ada kesalahan. Ini jelas juga ciri khas kita. Menolong dalam kelemahan mata pelajaran, memberi bantuan berupa materi juga bisa. Ini kan banyak saya lihat, banyak yang ngeluh ke saya sekarang, terutama mahasiswa tertentu. Bagaimana mereka merasa lemah dalam pelajaran, tapi mau bertemu langsung nggak bisa. Nah, maka saya selalu bilang, kalau Anda saudara misalnya kesulitan, boleh hubungi Satjapri. Dan betul, mereka hubungi Satjapri. Dan saya layani baik-baik. Ya, teman-teman pun begitu. Pasti teman-teman ada yang sini yang begitu baik prestasi akademiknya. Nah, kesempatan inilah menurut saya. Jangan tertutup kalau teman-teman japri ke kita bertanya sesuatu. Buku misalnya, atau rumus-rumus yang susah, silakan, apa saja bisa pakai. Menurut pikir saya, kita harus hidup total menyerahkan diri kepada Tuhan, dan total memberi apa yang bisa kita lakukan. Jangan pelit dengan waktu juga. Jangan pelit dengan sesuatu yang baik. Yang bisa kita lakukan yang baik. Ya. Nah, tidak hanya sekarang saya pikir, selain kuliah di TP, tidak itu saja. Tapi sampai nanti setelah menjadi alumni pun, saudara akan memiliki ikon adalah anak Tuhan yang baik, yang penuh kasih dan murah hati. Nah, mengakhiri ini, saya ada tunjukkan di sini kisah 2 orang terkenal. Namanya WC, tapi jangan bilang ini water closet kamar mandi, bukan itu maksud saya. Ini singkatan nama. Jadi kisah 2 orang terkenal, WC dan AF. Nah, apa yang terjadi dengan WC dan AF ini? Di masa kecilnya, WC pernah masuk dalam lumpur dan sekarat. WC ya, ingat ya. Lalu AF datang menolong dan tidak mau menerima imbalan hadiah. Karena begitu AF tadi menolong WC, diantar ke rumahnya, lalu orang tua WC memberi hadiah. Tapi AF menolak. Nah, lalu AF tadi yang menolong WC tadi, dia ingin sekolah fakultas kedokteran. Tapi tidak ada biaya, karena dia orang miskin. Lalu orang tua WC tahu yang dia tolong tadi, dan dia menolong. Nah, kemudian diceritakan, AF berhasil bahkan sampai memperoleh hadiah Nobel karena menemukan obat antibiotika. Itu AF tadi, yang dibiayai oleh orang tua WC yang dia tolong. Dan WC lain karirnya. WC ini jadi tentara, dan mengalami luka parah, dan nyaris meninggal. Tetapi obat yang ditemukan AF tadi, yang dulu juga menolong dia, berhasil menyembuhkan WC hingga selamat. Lalu WC juga berhasil menjadi seorang Perdana Menteri terkenal dan menjadi legendaris, bahkan juga memperoleh hadiah Nobel dalam bidang sastra. Ingat cerita ini ya. Nah, sekarang siapa WC? Siapa AF? WC adalah Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris. Siapa AF? Adalah Ezra Fleming. Penemu apa? Antibiotika. Jadi Winston Churchill adalah Perdana Menteri Inggris yang termasyhur. Ya, nah ini dia, dan ini dia orangnya, ya, tokoh politik dan pengarang dari Inggris yang paling dikenal sebagai Perdana Menteri Britania Raya sewaktu Perang Dunia Kedua. Peranannya sebagai ahli strategi, orator, diplomat, dan politisi terkemuka, menjadikan Churchill salah satu dari tokoh yang paling berpengaruh di seluruh sejarah dunia. Pada tahun 1993, Churchill dianugerahkan penghargaan Nobel di bidang literatur
karena sumbangan yang ia berikan dalam buku-buku karangannya menjadi bahasa Inggris dan sejarah dunia. Jadi dia seorang Perdana Menteri tapi rumah ahli sastra. Hebat, saya bilang orang itu. Tepuk tangan dulu sebentar ya. Nah, lalu Alexander Fleming itu penemu penicillin, antibiotika. Ini dia. Dia lahir 6 Agustus 1881 dan meninggal tahun 1955. Adalah ilmuwan Skotlandia yang berhasil menemukan penicillin, yaitu sejenis antibiotik yang dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum. Sejak temuannya ini dapat digunakan untuk membunuh banyak jenis bakteri yang berbahaya bagi tubuh manusia. Bersama dengan Ernest Chain, Ward Florey, dan Baron Florey, menerima hadiah Nobel Fisiologi atau doktorat tahun 1945. Luar biasa orang ini, saya pikir ya. Oke, terima kasih untuk tepuk tangannya. Nah, oleh karena itu, mungkin kita tidak seperti terkenal ya, barangkali saudara dan saya, kita biasa-biasa sajalah. Kita mungkin tidaklah terkenal seperti Winston Churchill dan juga tidak seperti Alexander Fleming. Tetapi pada dasarnya adalah prinsip dari Galatia 6:2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itulah pesan kita hari ini dalam renungan ini ya. Nah, jadi hari ini kita dapat bersama dan baik. Hari ini mestinya kita dapat membuat minimal satu orang bersukacita dan bermegah. Hari ini kita puas karena minimal ada satu orang yang puas dengan sikap kita. Itu tekad kita. Hal itu hanya mungkin belajar bila kita belajar rendah hati dan care dengan orang lain. Karena itu Matius 5:16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Keinginan hati selalu ingin berbuat kebajikan dan menjadi terang tidak hanya di tempat terang, tapi menerangi kegelapan. Ya. Dan siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, kata Tuhan Yesus, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak kehilangan upahnya daripadanya. Karena itu, saudara sekalian, mari kita pegang ini, mari kita tetap hati pikir, penuh kasih, dan kita berbagi apa yang bisa berikan, tidak terbatas oleh uang materi, tapi juga perhatian, doa, dan care kita dan siapapun juga. Saya ucapkan kepada saudara, selamat belajar, selamat melayani, dan berkati, peliharalah terus semangat kekeluargaan. Ya, itu saja yang saya bagikan hari ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di surga, kami telah sedikit mendengarkan firman Tuhan hari ini. Walaupun sedikit dan sederhana Tuhan apa yang hamba sampaikan, kiranya boleh menyentuh setiap hati kami. Paling tidak, kami diingatkan kembali akan prinsip-prinsip kasih yang sudah kami pelajari selama ini. Kami dibangkitkan kembali oleh kasih Allah yang luar biasa, supaya kami peduli dan orang sekitar kami. Kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan menolong kami karena kami tidak mampu menjadi berkat kalau bukan Engkau yang menolong, kalau bukan kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih untuk firman Tuhan ini, kiranya boleh berbuah lebat dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami kasih, bahkan telah mengasihi kami berdoa kepada Tuhan. Sama-sama kita mengatakan, amin. Begitu saudara sekalian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya renungan ini minta maaf, semoga bisa menjadi berkat dan menguatkan kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Lamta untuk renungannya. Silahkan lanjut lagi. Oke, berarti untuk kita bisa lanjut ke acara yang selanjutnya itu kita masuk ke acara pentabisan. Untuk pentabisan saya persilakan pertama pada koordinator PMK ITB Jatinangor tahun 2019-2020 Kak Omega Prasetyaningrum untuk bisa ngambil alih. Shalom semuanya. Halo. Shalom. Hari ini kita itu akan melakukan acara pentabisan
pergantian kepengurusan PMK ITB Jatinangor tahun periode yang 2019-2020 ke kepengurusan PMK ITB Jatinangor periode 2020-2021. Nah, saya di sini mau membacakan pengurus-pengurus yang akan melayani ke pengurusan PMK ITB Jatinangor periode 2020-2021. Yang pertama itu Aurel sebagai koordinator pengurus PMK ITB Jatinangor, kemudian ada Putri sebagai sekretaris dan bendahara, Adrian sebagai kadif acara, kemudian Esther jadi PJ pembicara dalam divisi acara, kemudian ada Nathan PJ pelayan dalam divisi acara juga, kemudian Christian kadif doa, Friska dan Jojor kadif pelayanan kasih, Sumsugos dan Marlina publikasi dan dokumentasi. Nah, demikian nama-nama pengurus yang akan melayani di kepengurusan ke depan. Selanjutnya saya persilakan Pak Lamta untuk memberikan sepatah dua patah kata dan sekaligus mendoakan adik-adik kita. Oke, baik. Terima kasih. Panggilannya apa ini? saya, ya, terima kasih banyak untuk kesempatan ini ya. Jadi sekali lagi pertama-tama saya bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan orang-orang untuk PMK Jatinangor. Walaupun PMK Jatinangor jauh dari kampus Ganesha, apalagi saat ini semakin jauh lagi karena pandemi ini terasa terasing ya. Tapi kalau saya bersyukur teman-teman bahwa kalian yang bersedia ini sungguh-sungguh ini merupakan satu kehormatan besar bagi kita sebetulnya ya untuk bisa melayani Tuhan. Dan saya tahu persis, memahami betul bahwa pelayanan yang kalian hadapi kali ini lebih berat sebetulnya. Karena hanya bisa bertemu terbatas dan sangat dibatasi juga, baik mengenai waktu maupun tempat. Tapi kalian punya hati yang begitu besar untuk Tuhan. Karena itu saya sangat terharu sebetulnya dan bersyukur. Karena itu waktu saya dihubungi oleh siapa yang menghubungi saya waktu itu, saya bersemangat gitu ya. Karena masa kalian lebih semangat dari saya gitu ya. Artinya kita sama-sama semangat. Tidak berarti bahwa saya lebih semangat. Tidak berarti bahwa saya lebih semangat dari kalian. Tapi sama kita semangatnya ya. Karena itu terima kasih. Saran saya satu, pertama adalah terus jaga kesehatian di antara kita. Ya. Pengurus lama pun, ya, saya pikir tetap akan memiliki hati untuk kita. Semangatnya juga saya pikir pengurus lama pun tidak berkuranglah untuk bisa membantu kita. Hanya memang yang berperan dalam keputusan, dalam mengambil dalam mengambil alih misalnya acara-acara tertentu, memang bukan mereka lagi. Dan mereka akan tetap memiliki hati. Betul kan ya? Masih tetap ya, masih tetap sama. Nah, saya juga pun sebagai sebagai dosen, sebagai pembina gitu ya, percayalah, saya tetap memberikan dukungan sepenuhnya sebisa saya. Semampu saya ada, saya akan tetap mendukung kalian. Karena itu, apakah kalian nanti akan jalur pribadi ke saya untuk telepon? Boleh. Silakan ganggu saya kapan saja. Ya, saya tetap. Atau nanti begini, ya. Kalau kalian lagi di Bandung, walaupun sesuai pandemi, tentu bisa kita dengan protokol kesehatan, kita bisa bertemu kok. Tapi mungkin tidak bisa bertemu rame-rame ya. Saya bersedia, mungkin barangkali kalau masuk kampus kan nggak bisa, kecuali dosen, harus ada izin khusus ya. Nah mungkin taruhlah entah di mana kita bertemu, atau mungkin di tempat rumah makan yang agak terbuka gitu ya. Silakan kalau kalian di Bandung, Pak, saya lagi di Bandung, bisa bertemu, saya akan usahakan. Ya. Nah, terus kalau ada misalnya sesuatu, misalnya kalian perlu misalnya pendapat dari saya, jangan sungkan-sungkan, silakan bisa. Dan mungkin juga kalian barangkali perlu mungkin kalian sudah siapkan siapa pembicara begitu ya. Tapi misalnya nanti ada kebatian apa pun yang kalian lakukan, kalau misalnya perlu bantuan siapa untuk berbicara, silakan juga kontak saya. Dan ada baiknya, kalaupun kalian tentukan pembicara, kalau boleh beritahu ke saya, supaya saya juga tahu ini pembicaranya. Saya tidak bermaksud untuk menyeleksi. Apa hak saya untuk menyeleksi, enggak kan. Tapi supaya saya juga tahu pembicara siapa, paling tidak. Jangan sampai kita mendapat pembicara yang pendapatnya ekstrim. Gitu ya.
Ada loh pembicara sekarang yang memaksakan, walaupun pandemi mereka paksakan kebaktian. Nah, ini mereka bilang, masa sih kita takut sama virus, Tuhan lebih kuat, katanya. Saya kira pandangan ini nggak benar. Gitu ya. Nah, itu salah satu contoh. Janganlah kita nanti mendapat bicara yang ekstrim. Gitu ya. Oleh karena saya tahu juga sampai kalian ini. Paling tidak, kalau misalnya sempat kalian kebaktian, kalau saya tahu jadwalnya kapan, saya bisa ikut, saya juga bisa hadir di situ. Jadi silakan kapan kalian kebaktian, silakan berikan kepada saya linknya kalau itu Zoom atau YouTube atau beritahu ke saya. Saya di situ tidak harus menjadi pembicara, tidak harus berbicara. Paling tidak saya menjadi jemaat di situ. Maksud saya supaya saya bisa dengar juga apa sih yang diberikan ke kalian semua, supaya kalau ada misalnya sesuatu yang misalnya di luar harapan kita, ada yang salah, saya bisa memberikan sebenarnya begini. Gitu. Ya, jadi itu saja. Nah, kemudian tetap kompak, itu pasti ya, tetap kompak, tetap sehati dalam Kristus, dan juga kalau ada teman-teman yang lagi susah, lagi apa, kita bisa saling share. Dan terakhir, tetap semangat, tetap berharap pada Tuhan, dan kita juga berdoa supaya oleh kemurahan Tuhan, otoritas Allah, segeralah kiranya ya, pandemi ini segera berakhir, itu kerinduan kita. Dan satu yang penting juga, maaf, ini terakhir juga, para pengurus, tunjukkanlah teladan yang baik melalui studi kalian, jangan macet. Jangan karena pengurus, saya rasanya agak kurang enak melihat nanti. Kalau pengurus ini, apalagi dia katakan karena pengurus PMK, banyak kesibukan, terlantar studinya. Nggak boleh, itu jangan. Yang nggak boleh begitu. Ya. Malah saya berpikir, pengurus malah lebih sangat baik studinya. Sehingga secara rohani bisa jadi panutan, secara keilmuan pun bisa jadi teladan. Lihat pengurus PMK, studinya bagus. Orang lain lulus 4 tahun, bila perlu kalian 3,5 tahun lulus dari TB. Orang lain 3,5 tahun lulus, kalian 3 tahun lulus. Bila perlu kalian lebih lulus sehari dari mereka bila perlu, kalaupun nggak bulan patokannya. Ya, kalaupun nggak apa-apa. Tapi maksudnya ini kan idealisnya seperti itu ya. Tetap teladan dalam sikap, dalam perilaku, dan juga dalam hal pertemanan ya. Saya tidak ingin melihat nanti pengurus PMK ini dapat jodoh, dapat teman hidup orang yang entah berantah dari mana. Pernah pengurus PMK Jatinangor, tapi setelah alumni menikah dan orang tidak jelas. Ya, saya bukan bukan maksud untuk menjadi mak combrang. Bila perlu di antara kalian juga, kalau kalian ada kerinduan untuk saling berteman dari teman hidup, wah, saya sangat mendukung. Gitu. Tapi kalau tidak apa-apa. Kalian kan dekat Unpad di situ. Kalau kalian cari anak Unpad juga bolehlah, kan dari sana juga anak persu Unpad. Bertemanlah dengan mereka juga. Carilah. Tarik itu anak Unpad itu dari istri kalian, dari suami kalian boleh. Kalau memang kalian nggak bisa saling menarik satu sama lain. Mungkin saya agak menyimpang ya, tapi ini penting. Karena demi kelangsungan hidup pelayanan kalian sampai masyarakat nanti, kalian harus memiliki pasangan hidup yang baik, yang taat kepada Tuhan. Berlebihan nasihat saya, tapi mudah-mudahan enggak lah. Ya. Dan selamat melayani, saya mendampingi kalian, saya akan tetap setia kepada Allah dalam mendampingi kalian. Yakinlah itu. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak untuk pesan dan mungkin ujangan ya untuk pengurus PMK ITB Jatinangor yang tahun 2020-2021. Untuk selanjutnya mungkin kami ingin minta tolong kepada Pak Lamta untuk bisa mendoakan pengurus yang baru ini, mungkin satu persatu atau didoakan gitu Pak. Ya. Begini sih Adrian, saya minta maaf ini. Bisa nggak saya ingin menyebutkan namanya, tapi namanya tadi itu saya nggak hafal. Bisa nggak di chat sebentar? Nanti saya sebutkan namanya dalam chat ini. Nggak usah sebaik atau buat virtual boleh aja. Tapi di chat siapa yang tulisnya cepat, biar saya sebutkan namanya. Rasanya kalau dia sebut habis itu harus sebut nama lebih afdol rasanya gitu. Walaupun tidak harus Tuhan tahu kok. Tapi kalau saya bisa sebut nama kalian, rasanya saya apa ya lebih apa gitu ya. Bisa di chat barangkali di sini sambil barangkali kalau ada yang mau
berbicara apa saja boleh, tapi silakan di chat namanya, nanti saya baca di dalam chat di sini. Itu Pak, udah ada di kolom Sudah ada? chatnya. Oke. Kalau sudah ada ya. Oh, cepat sekali dulu saya. Memang ditulis dari tadi atau? Baru dikirim sih tadi Pak. Waduh, ini namanya pengurus PMK yang handal ini. Belum diminta sudah diberikan. Wah. Terima kasih banyak. Sekarang kita berdoa untuk itu. Ya. Oke. Iya Pak. Mari kita berdoa. Saya sambil menumpangkan tangan ya. Mari kita berdoa untuk pentabisan ini. Biarlah kasih Allah menyertai dan memberkati saudara di dalam melayani sebagai pengurus dalam PMK Jatinangor. Tuhan Allah, Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus mengutus saudara Aurel sebagai koordinator pengurus PMK ITB Jatinangor, Putri sebagai sekretaris dan bendahara, Adrian sebagai kadif acara, Esther sebagai penanggung jawab pembicara dalam divisi acara, Nathan sebagai penanggung jawab pelayan dalam divisi acara, Christian Marcelino sebagai kadif doa, Friska dan Jojor sebagai kadif pelayanan kasih, Susukos dan Marlina sebagai kadif publikasi dan dokumentasi. Pergilah dan layani Tuhan dengan kasih, karunia Allah, dan kekuatan dari Bapa di surga, memberkati saudara dalam pelayanan ini. Janganlah takut dan gentar, tapi percayalah kepada penyertaan Allah yang luar biasa dan ajaib. Dia akan memimpin engkau dalam semua tugas pelayanan yang dilimpahkan kepada engkau. Bersiaplah sebagai pelayan yang setia, sebagai pelayan Tuhan yang sejati, tanpa memandang wajah orang, kedudukan orang, tanpa memandang siapapun juga. Yang penting melayanilah sebagaimana Kristus telah melayani saudara. Pergilah, beritakanlah Injil, terutama di kampus saudara yang Tuhan percayakan kepada saudara. Dan tetaplah berjalan setia di dalam seluruh jalan yang telah Allah tetapkan. Allah Bapa dengan anugerah yang penuh, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sejak sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya. Boleh tepuk tangan. Terima kasih Pak Alamta Ya, untuk doanya. Oke. Selanjutnya mungkin kita bisa dengarkan sambutan gitu dari beberapa ini. Mungkin dari selamat melayani semuanya. Dari yang pertama kita persilakan untuk koordinator PMK ITB 2020-2021 Kaurel untuk memberikan sambutannya, boleh? Shalom semua. Shalom. Shalom. halo. Halo, shalom Aurel. Buat teman-teman yang lagi di rumah dan Pak Alamta selaku pembina dan juga ada Niko di sini selaku koordinator umum PMK ITB Jatinangor 2020-2021. Jadi mungkin inilah kami Pak dari pengurus PMK ITB Jatinangor. Ya banyak ini sih yang kami lewati selama ini. Sebenarnya kemarin udah dibentuk tapi baru sekarang bisa untuk pelantikannya Pak. Ya mungkin biasanya kita ini kan offline ketemu salam sapa, tapi sekarang ya puji Tuhan masih bisa dilakukan dengan online dengan kendala pandemi ini. Jadi inilah kami dari PMK ITB Jatinangor, mohon bantuannya untuk
bisa bersama-sama melayani di PMK ITB ini dan membawa sesuai dengan visi misi PMK ITB menjadi pohon terbantin bagi kebenaran. Ya. Asih, gitu aja sih. Thank you. Ya, terima kasih. Terima kasih Aurel. Oke, mungkin selanjutnya bisa sambutan dari Kanaca sebagai koordinator PMK ITB Jatinangor tahun 2019-2020. Boleh dipersilakan Kanaca. Thank you Adrian waktunya. Shalom teman-teman. Lagi sama aku. Halo, shalom. Shalom. Aku Naca, ini dari koordinator yang sudah turun jabatannya. Dari saya sendiri mengucapkan terima kasih banyak buat adik-adik tercinta yang sudah memberikan hati, memberikan apa yang dipunya sekarang buat melayani di PMK. Walaupun ini sangat sulit itu kondisinya, kita terpisah-pisah jarak. Ya, tetap aku bersyukur banget masih ada hati-hati yang mau terus buat melayani Tuhan gitu, walaupun ini situasinya nggak enak gitu kan. Dan aku mengucapkan selamat melayani ke depannya. Semoga kalian tetap satu hati, tetap satu tujuan, tetap berpegang satu sama lain lah. Saling menguatkan. Kalau ada yang hilang-hilangan ya di follow up lagi. Kalau nggak bisa, jangan terpuruk dengan apa yang hilang, tapi fokuslah tetap sama apa yang masih ada gitu. Saling membangun satu sama lain, saling menguatkan. Kalau bosen ya udah cerita aja sama temen gitu. Siapa tahu ada solusi, atau walaupun nggak ada solusi ya, seenggaknya bisa tercurah lah apa yang ada di hati gitu. Jangan fokus sama manusianya, tapi tetap fokus sama Tuhan yang kita layani. Jangan berekspektasi kalau nanti kita ngadain ibadah online, kok dikit orangnya, kok ini orangnya, itu ya jangan berekspektasi sama hasilnya, tapi tetap memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya gitu kan. Karena teman-teman udah mengambil satu tanggung jawab, saya harap tetap dijalankan sampai itu selesai gitu. Karena kepercayaan itu sangat mahal, apalagi nih kepercayaan dari Tuhan dan juga kepercayaan dari manusia gitu tentunya. Jadi tetaplah jaga kepercayaan itu, karena orang baik itu banyak, tapi orang yang bisa dipercaya itu nggak banyak. Nah, gitu aja yang dari aku. Tetap semangat sampai semuanya berakhir dengan baik dan penuh sukacita. Semoga kalian tetap kuat sampai akhir, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Kak Naca. Oke, mungkin yang terakhir kita silakan untuk perwakilan dari pengurus PMK ITB Ganes, PMK ITB. Boleh mungkin Koniko? Kami persilakan. Oke, halo. Selamat siang, sore, selamat siang kali ya, Pak Alamta, Ya, selamat siang, teman-teman Niko. Pak Jatinangor. Iya, siang Pak. Tadi saya coba nyalakan kamera nih, tapi malah jadi nggak stabil sinyalnya. Malah jadi putus-putus. Sorry ya teman-teman. Ya aku mungkin kita udah berapa kali ketemu gitu ya, teman-teman Jatinangor, walaupun selalu ketemunya ya lewat Zoom aja ini, lewat Zoom, lewat Google Meet gitu kan. Belum pernah yang ketemu langsung. Aku belum pernah ketemu langsung nih sama Esther, sama sama Marlina ya. Ya tapi setiap kali gitu ya melihat teman-teman pengurus Jatinangor selalu bersyukur boleh ada gitu ya, tiap tahun boleh ada orang-orang, teman-teman yang mau memberikan hati, memberikan diri untuk melayani di PMK Jatinangor begitu. Ya kalau tadi Pak Lamta bilang walau jauh gitu kan, walau jauh dari kampus Ganesa, walaupun kesannya dalam tanda kutip terpencil gitu ya. Nah, tapi masih ada, selalu ada, tiap tahun itu selalu ada orang-orang yang mau memberikan hatinya untuk melayani. Itu satu hal yang luar biasa sih teman-teman. Ya, dan kalian sudah ada di titik ini gitu, sudah mengambil memberi diri untuk melayani, dan hari ini juga sudah diutus gitu. Nah, aku tadi teringat satu ayat
di surat Paulus di Roma ya, di Roma 10 ayat 14 sampai 15. Nah, di situ Paulus bilang bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Dia. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya. Nah, dan di ayat 15-nya, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Nah, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, jadi ya bagaimana teman-teman kita, teman-teman jiwa-jiwa di PMK ini, jiwa-jiwa di ITB ini bisa percaya kepada Kristus, ya harus ada yang memberitakannya, dan bagaimana dan harus ada juga orang yang diutus begitu kan ya. Nah, dan kita teman-teman juga hari ini sudah diutus gitu. Tadi kita sudah sama-sama berdoa, Pak Lamta sudah mendoakan kita. Ya, ini jadi satu titik teman-teman, aku rasa bisa jadi satu titik permulaan lagi gitu ya. Walaupun teman-teman pengurus Jatinangor udah berapa bulan ini ya berarti ya berjalan. Ya, tapi aku rasa teman-teman bisa ambil hari ini, waktu ini untuk teman-teman merenungkan kembali kasih karunia Tuhan sehingga teman-teman bisa melayani sampai hari ini gitu, dan ini bisa jadi satu titik permulaan lagi, titik yang baru lagi, awal yang baru lagi, bahkan kalau bisa gitu ya tiap hari jadi awal yang baru terus gitu ya, kasih karunia Tuhan selalu baru tiap hari. Nah, tiap hari juga gitu ya kita mulai awal yang baru gitu, pelayanan kita terus kita jalani dengan semangat kayak gitu ya. Pelayanan bukan berarti hanya di PMK, bukan hanya berarti di hal-hal persekutuan aja, tapi juga ya studi kita juga kita kerjakan dengan excellent, dengan baik, kita kasih yang terbaik untuk Tuhan ya. Itu teman-teman ya selalu melihat teman-teman ini begitu semangat melayani. Aku percaya jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di Jatinangor sana ya berada di tangan yang tepat begitu ya. Ada orang kalian yang siap melayani mereka, ada kalian yang siap untuk beritakan Injil kepada mereka, jangkau mereka ya. Ya tentu kita percaya gitu ya, entah dalam waktu dekat atau bahkan dalam waktu ya bahkan kita belum tahu gitu ya sampai kapan nanti gitu, tapi yang pasti kita percaya dari Jatinangor boleh lahir gitu ya orang-orang yang begitu cinta Tuhan, lahir orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan, yang mau memberitakan Injil Tuhan, baik keadaannya baik ataupun tidak baik begitu ya. Itu teman-teman semangat untuk melayani satu periode kepengurusan gitu kan. Walaupun tadi katakan aja ya walau susah atau senang gitu kan, walaupun nggak enak sekalipun ya tetap harus melayani, harus tetap komitmen gitu sama kepercayaan yang udah Tuhan kasih, sama kepercayaan yang udah ya diberikan kepada kalian gitu. Oke, kalau tadi di slide akhir-akhir itu aku lihat tadi kita sama-sama dengar Pak Alamta bilang, Pak Alamta kasih pesan kita harus kerja sama gitu. Harus bekerja sama-sama. Ya, sama-sama kita bekerja di ladangnya Tuhan ini, di ITB ini. Ya walaupun di Ganesha, di Jatinangor, atau mungkin nanti ada kampus baru lagi di Cirebon. Nah, kita bekerja sama-sama gitu. Nah, jangan dibalik, jangan sama-sama bekerja gitu. Nah, jadinya semuanya bekerja tapi ya udah masing-masing aja gitu kan. Yang di Ganesha, yang di Jatinangor gitu ya. Lu gue istilah kalau istilah orang Jakarta tuh gitu. Nah, jadi tapi kita kerja sama-sama, kita saling meneguhkan, saling menguatkan, saling memperhatikan itu ya pesan Pak Alamta tadi ya mungkin jadi pengingat bagi kita nanti untuk ke depannya gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Thank you. Ya, shalom. Ya, terima kasih Nicholas. Terima kasih untuk Niko bertanya. Oke, berarti dengan demikian acara mungkin ibadah pentabisan untuk pengurus PMK ITB Jatinangor angkat
tahun 2020, tahun 2021 sudah sampai di penghujung acaranya. Untuk itu ucapan terima kasih dari kami semua pengurus PMK ITB Jatinangor 2020-2021 pada Pak Lamta yang sudah menyempatkan waktunya dan juga sudah memberikan renungan dan juga sudah mengutus kami pengurus yang baru untuk bisa bekerja gitu bersama-sama di ladang yang sudah Tuhan kasih untuk kita semua di sini. Dan juga terima kasih untuk semua yang hadir, khususnya perwakilan dari pengurus PMK ITB juga. Terima kasih sekali lagi. Oke, dengan demikian mungkin saya akan kembali ke Pak Lamta untuk menutup acara kita pada hari ini dalam doa. Pak. Ya, Ya, Pak. baik. Sebelum kita berdoa, teman-teman semua, kalau bisa kita terus adakan komunikasi ya, terus berkomunikasi. Saya senang kalau ya jangan saya nggak pernah merasa terganggu, betul, serius saya nggak merasa terganggu. Oleh karena itu ganggulah saya, kira-kira begitu ya. Di fisika kita ada namanya itu satu teori, perturbation teori gangguan. Jadi teori gangguan itu ganggu sesuatu, kita dapat informasi. Bumi ini kita gelitik bumi ini ya dengan arus listrik, kita bisa tahu apa di dalam. Namanya teori gangguan. Jadi mari silakan kita saling mengganggu, tanda petik ya. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan atas hari ini, di mana teman-teman yang kekasih, pengurus PMK yang baru sudah diutus oleh Tuhan sendiri melalui hamba. Karena itu biarlah mereka dapat melayani, bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, sehingga pekerjaan Tuhan di Jatinangor dalam PMK boleh terlaksana dengan baik. Berkati mereka Tuhan dalam perjalanan mereka, dalam pelayanan mereka, terlebih dalam studi mereka, supaya berhasil dengan baik. Tentu Tuhan kami juga mengucap syukur atas kawan-kawan kami, Edi Motoril Naca Tuhan, sebagai pengurus PMK yang sebelumnya, mereka juga sudah banyak berbuat, hingga mereka meneruskan generasi berikutnya yang sekarang ini. Itu pun Tuhan atas pertolongan Tuhan bagi mereka. Berkati Naca dengan kawan-kawan Tuhan dalam pengurus yang lama. Mereka pun Tuhan Kau berkati terus, beri semangat, walaupun mereka tidak lagi sebagai pengurus PMK formal, tapi hati mereka tetap terikat, terpaut dengan PMK ini. Dan bagi Nicholas dan teman-teman di PMK di Ganesha, Tuhan juga memberkati agar Nicholas dan kawan-kawan juga Tuhan boleh dipakai Allah luar biasa, terutama juga dalam saat-saat yang tidak menentu saat ini Tuhan, yang tidak kami bayangkan sebelumnya. Mereka Engkau pakai. Tuhan terima kasih sekali lagi hari ini, dan dalam jadwal kami berikutnya Tuhan, kalau sudah disusun oleh teman-teman ini, kiranya Engkau berkati, beri pembicara yang baik, agar semuanya boleh menolong, mendukung untuk pertumbuhan rohani, takut akan Allah dalam mahasiswa di Jatinangor Tuhan. Sertai kami Tuhan dalam acara-acara kami, program kami, rencana kami hari ini. Masing-masing pribadi mungkin kami ingin melakukan sesuatu, mungkin berhubungan dengan studi kami, pelayanan kami, atau apa saja Tuhan yang kami lakukan. Biarlah itu kami lakukan dengan sepenuhnya atas berkat, kasih karunia, dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kiranya damai-Mu bersama-sama dengan kami. Dan dalam akhir ibadah ini, saudara sekalian, bukalah hati saudara untuk menerima berkat dari Allah. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus adalah kiranya beserta dengan saudara sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang menjemput kita ke kerajaan yang kekal di surga abadi. Amin. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi ibadah pentahbisan kita udah selesai. Nah sebelum teman-teman bubar nih, aku ada beberapa pengumuman penting. Nah yang pertama, minggu depan hari Rabu, tanggal 23 Oktober, kita akan ada ibadah persekutuan doa. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman uang di jam 7 malam, silahkan gabung sama kita, nanti akan diumumin via apa ibadahnya. Nah selanjutnya, tanggal 2 Oktober nih kita akan ada gathering teman-teman. Jadi bagi
pengen saling kenal anggota-anggota di PMK itu siapa aja, dan juga kami pengen kenal sama adik-adik sekalian, boleh banget kita gabung dan gathering bareng di tanggal 2 Oktober. Untuk media dan waktu pelaksanaannya akan diumumkan nanti. Jadi teman-teman boleh banget pantengin terus OA lainnya PMK ITB Jatinangor. Oke deh, itu aja pengumumannya. See you and God bless you. Happy Friday. Dadah.